Nah, ini namanya gatot. Ini mentahnya sebelum digoreng. Gatot itu cemilan. Bahan baku gatot itu saka apa, Bu? Singkong. Oh, singkong ya. Pokoknya ini singkong. Dari singkong diparut terus didang, itu jadilah gatot kayak gitu. Singkong diparut kemudian direbus lalu ditumbuk halus. Pokoknya seperti itulah. Nah, nanti ini bumbunya itu bawang putih, penyedap rasa, kemudian garam. Halo lur, apa kabarnya? Kali ini Bunda Nimas lagi masak gatot. Gatot itu cemilan kok. Nah, nantinya gatot itu tuh bakal jadi makanan pendamping kita ketika kita ngobrol di podcast Opo Mas. Jadi tetap ikuti keseruan kita kali ini ya lur ya. Seperti apa prosesnya? Tetap di channel ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Nimas Indria Stuti. Dan kali ini kita balik ke acara kita yang dulu lagi, yaitu Opo Mas, obrolan podcast punya Nimas. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol santai wae sih, sambil ngemil lebih tepatnya. Dan kita tuh ngemil gatot ya, tadi udah kita goreng tadi ya, gatot. Terus cocolannya itu pakai sambal kecap ciamik. Enak lah. Maya Kayak iki ambil kape. dia mau ngicip-ngicip. Terus ngicip ya. Oke mas, bentar lagi kan tahun baru. Ngomong-ngomong soal tahun baru, nah ya aku main takon-takon saya. Yang zamane Mama J nom zaman biyen ki tahun baru iki kaya apa bentukane nang ngene desamu iki kaya piye? Nek cek nang desa ya aku SMP. Ya tahun baru di rumah kan gak ada tahun baru. Mau tahun baru. Kalau misalkan kayak makan-makan bersama warga kampung, mobil, Kalau gak ada tahun baru pokoknya padha wae. berdua ya. Aku gak kasih tahun baru itu kan udah SMA ke atas. Oh iya. Diajak Iya. temen-temen. Nah, bisa mbok cerita piye? Sing tahun baru sing mulai acara iki pas kapan? Ya pas aku istilahnya udah lepas dari orang tua kan aku ikut mbah. Ikut mbah kan kegiatanku banyak ya di teater Terus dan banyak teman. Tahun baru nek bagiku ki tahun baru biasa aja. berdua ya. Ya cuman aku istilahnya nek tahun baru ki ya bersyukur tahun yang telah lalu itu Masa-masa poro. enggak SMA wi. Pra. udah biasa, cuman diambilin temen kita dolan-dolan. Nah, itu ceritaan aku maksudnya tahun baru gue nom-noman kuwi dolane misalnya dolan nang ndi ngono. Ya sama beberapa teman pakai mobil temen tahun baru. Anu jalan-jalan, Zaman tahun semono mobil apa? orang gak ada mobil apa aku. Terus Ya jalan-jalan dulu, jalan-jalan selamat riatin dulu nanti tuh makan. numpak mobil apa numpak truk? Sing nang mburi nang kae. Mbek. Numpak truk. Numpak truk karo mbek kali enggak ya pakai mobil teman bareng-bareng. Teman seakraban. Jalan-jalan. Zaman SMA nang Alis lah berarti. Orang udah lepas SMA. Kalau SMA masih di SMA aku orang bebas tahun baru, soalnya teman-temanku juga nggak bebas tahun baru, harus happy harus gimana. Paling juga nek teman-temanku dulu waktu SMA ya sholat, anu mohon Ya. tahun depannya lebih baik. Wah. Padahal tahun barunya kan tahun baru Romawi itu tahun baru Islam bangun kamu ya aja tapi tahun ini. Pernah iki ramang kayak melayani tahun baru sama pacar misalkan zaman biyen kowe karo bapak awal-awal tapi tahun baru kan pernah. Enggak. Ora tahu. Ya wes tahun barunan ya wes di rumah. Solo rame ra zaman biyen. Hah? Tahun semono Solo rame ra. Ya tahun semuanya orang gak ada tahun baru le. Hmm. Karena aku mengenal tahun baru itu kan ada teman-teman juga dari
kayak dulu kan ibu pernah latihan band ya, diajak temennya tahun baru ya udah tak nikmatin aja. Oh bang itu tahun baru karo orang ya berdua gitu. Terus ngobrol masalah tahun baru di era sekarang. Nah, kan istilah keren ini apa resolusimu di tahun mendatang? Maksudnya resolusi ini kowe duwe harapan, cita-cita, pepandangan atau mimpi apa yang ingin kamu capai di tahun depan? Apa? Sing ora usah mulu-mulu tapi sing realistis apa? Nah aku ke depannya ya tahun depan ya. Ya siji aku sudah tidak punya hutang. Oh. Yang kedua ibadahku lebih baik gitu aja. Wong aku masih punya apa ya istilahnya harus yang aku doakan untuk anak cucu aku gitu loh. Ya untuk kamu juga. Ya. Terus ngomong soal tahun baru, tahun baru ini, dan sing zaman sekarang ini, tahun-tahun ini pernah ngerayain tahun baru nggak sama teman-teman yang era-era sekarang? Kalau era-era sekarang itu teman-temanku kan paling ya komunitas musik yang sehobi di nyanyi-nyanyi lah. Ya, biasanya kan ada di suatu komunitas nanti malam tahun baru ada di sini nanti sampai jam 1 atau jam apa gitulah. Tahu? Ya pernah tapi aku nggak tertarik istilahnya aku lebih tertarik aku di rumah saja soalnya aku nggak senang naik itu loh. Tahun baru nih jalan-jalan kan rame. Gimana macet gimana bisa menikmati ya lebih baik di rumah nonton YouTube nonton TV ya TV-nya pas rusak. Jadi sedikit bercerita ya tentang tahun baru mungkin di sekitaran Solo walaupun memang sudah lama kurang Solo tapi aku tetap mengikuti perkembangan Solo. Solo kemungkinan tahun baru ini akan ada Car Free Night setelah beberapa kali pandemi dan kita nggak bisa merayakan tahun baru. Kemungkinan besar Wali Kota Solo akan mengadakan Car Free Night. Jadi di beberapa jalan protokol Slamet Riyadi mungkin lebih tepatnya itu tidak boleh dilalui oleh motor. Nah, jalan kaki, tapi jangan terlalu berharap kita bisa jalan bebas karena apa? Sudah pasti kiri kanan banyak orang jualan kayak ya jualan mendadak kayak gitulah, jajan-jajan mendadak dan orang seluruh Solo pasti tumpah ruah di situ. Jadi ya buat teman-teman yang merayakan tahun baru entah di Solo entah di kota manapun, harapan kita tetap hati-hati, jaga kesehatan, kalau perlu bawa masker, kalau misalkan bawa anak, misalkan masih balita tolong dipikirkan lagi karena balita itu kan kekebalan tubuhnya nggak terlalu bagus. Nah, itu sih menurutku, jadi jangan ikut euforia, merasakan euforia tahun baru tapi melalaikan orang tersayang kalian yaitu anak kalian mungkin atau orang tua kalian yang sudah tua. Jadi jangan terlalu egois ya, kecuali kalau kalian masih single atau punya acara sendiri nggak masalah. Nah, kalau kamu kan masih single, acaramu tahun baru apa ini? Tahun baru ini apa tahun baru yang dulu? Yang ini. Tahun baru yang sekarang kalau aku sendiri pribadi tahun baru itu adalah hari biasa seperti hari-hari kemarin, jadi nothing spesial karena untuk apa dirayakan sih kalau aku, cuman selebrasi tahun baru itu pasti tetap ada. Saya ngejak tahun baru di tahun-tahun yang lalu itu tetap ada, itu sudah pasti. Jadi kayak misalkan kalau aku cerita ya, misal di tahun yang kemarin ya, 2 tahun yang lalu lah kasarannya, tahun baru itu aku ngadain pesta kecil-kecilan, private party sama temanku 3 orang, bakar ini manggang steak, daging sapi. Jadi waktu itu pakai melted beef, tapi dari Australia gitu, tapi ya frozen beef gitu, tapi asik sih manggang, terus beserta ngecil atau minum-minum santai, ngebir dan sebagainya seperti itu. Itu waktu di Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Jadi besok tahun barunya kan kamu sama mama di sini. Apa Arab kepengen cek di biar apa? Kalau tahun baru yang nanti di sini, aku dulu belum ada gambaran, tapi aku punya sedikit ide. Mungkin misalnya kita bikin popcorn aja. Jadi aku punya satu resep popcorn manis. Popcorn kan selama ini identiknya sama yang asin, tapi ini ada yang manis. Nah sebenarnya ini resep lama sih ini.
Ini resep lama, ini dari Chef Arnold. Jadi bikin popcorn tapi rasa permen. Kita makanya nanti permen Kopiko bisa atau permen relaksa bisa ditunggu halus. Popcorn, terus movie date atau nonton film. Nah, aku lebih menghabiskan waktu seperti itu sih daripada harus di jalan. So, kalau nyantai ya tinggal bikin jajanan, naik ke loteng, ngefek, cerita-cerita atau apa. Oke, pokoknya tidak keluar rumah toh. Aku sendiri juga pasti besok ada yang komunitas ibu. Aku sih ngadakan lah. Rakyat satu komunitasnya padahal ada beberapa. Pokoknya nyanyi nanti player iki nanti sampai jam segini. Nah saya enggak tertarik. Aku lebih suka seperti cara kamu di rumah. Kita makan-makan berdua, ngobrol, biarlah nonton film. Karena kembali lagi ke esensi pergantian tahun baru ya. Kalau untuk beberapa teman-teman yang merayakan tahun baru, esensinya itu cukup simpel sebenarnya, yaitu merayakan tahun baru bersama orang terdekat kalian, entah keluarga, entah teman. Kalau kalian masih memiliki keluarga dan hubungan kalian dengan keluarga, ya udah, mending habiskan tahun baru kalian bersama keluarga kalian gitu. Kalau memang keluarganya yang jauh, bisa sama teman, itu bisa jadi opsi. Ya, kayak mana sih tahun baru ya menurutku seperti itu. Tahun baru dia kayak dulu. Ya kalau sih tamu nih lah ya udah popcorn atau film, kopi, aku teh. Pokoknya menikmati dengan cara kita, yang penting kita bisa happy. Ya. Jangan tidak usah luar biasa. Nek tahun baru kan hujan toh le. Jadi itu ya hujan-hujan nang jalan bengi-bengi. Aku mau hujan mau tidak, dari kenal pertama yang tahun baru aku nggak pernah keluar dan nggak pernah mau, karena aku nggak mau kalau pulang-pulang itu badanku merokok, dan itu nanti udah apa ada insiden tak terduga, misalkan ngerti-ngerti parkir motor helmku hilang atau apa, jadi kejadian itu banyak. Aku memang rasa senang, misal pun aku merayakan tahun baru di luar rumah itu juga pasti indoor, misalkan kayak di kafe mana atau ikut acara selebrasi tahun baru yang diadain siapa di tempat mana gitu, itu jadi nggak ke jalanan turun jalanan ngebreng sudah selalu itu ya trompet ya itu aku nggak terlalu trompet nggak white mendelok kembang api ketoknya sudah nggak boleh nyemet kembang api kan petasan ketoknya masih kok kembang api masih tetap, karena itu akan jadi acara yang sangat-sangat menarik untuk beberapa instansi ataupun organisasi yang ngadain tahun baru, itu tetap ada nantinya. Tapi ya kita menikmati saja, pasti ada banyak gitu sih kalau menurutku. Pokoknya nikmatin aja, nggak usah di tahun baru hari demi hari itu nikmatin aja dengan caranya gimana supaya kita bisa happy, gitu toh? Ya, konsepku mah kayak mana tadi. Jangan nunggu tahun baru aku seneng-seneng gini. Kita seneng goreng gatotnya niki mangan ngobrol-ngobrol wis seneng. Ya kuwi. Ngaranku ki tahun baru ki dudu tradisinya wong Indonesia aslinya. Itu tuh tradisi adaptasi dari luar negeri. Jadi melu kena, orang melu ya kena. Nah, ngono wae. Tapi ya setiap hari bisa dinikmati bersama dengan orang terdekat. Kenapa harus menunggu tahun baru? Wong bendina iso kenapa? Bendina awake dhewe iki happy, goreng gatot, mangan. Masak-masak diwangi sama Mas Gale, seneng makan bareng, seneng. Esok-esok belanja sama Mas Gale. Seneng. Ya udah digawe happy aja. Sing menunggoni aku ya cuman Mas Gale, asal siji nang ketangan pengadol. Ya wis dibuat happy aja. Jadi intinya seperti itu. Ya memang tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan. Ketika kalian memang mengharuskan kalian harus di luar ruangan, ya itu tolong pertimbangkan kembali gitu. Karena aku nggak boleh untuk tahun baru di luar, tapi dipikir 2 kali lah. Apalagi kalau misalkan kalian merayakan tahun baru di luar, itu juga apa sih yang kalian cari? Cuma ngeliatin orang-orang berkumpul, ngeliatin kembang api. Kenapa enggak kalian merayakan dengan orang terdekat, di jajanan, bikin acara sendiri, bikin games, itu lebih menarik. Oke, kayaknya obrolannya sih cukup sampai di situ sih tentang gambaran tahun baru sih. Jadi kayak kita harus closing dulu. Nah, oke.
Sing closing apa Ibu? Terserah, Ya. saya buka kamu, saya tutup ya kamu lah. Oke. Oke, Jadi cukup sampai di sini karena kita sudah sampai di penghujung acara, dan terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita di Oppo Mas, dan tetap stay tune di channelnya Nimas Indria Stuti. Jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe-nya ya, ditunggu karena kita akan lebih semangat ketika kalian mensupport kita dengan komen ataupun subscribe. Oke, ketemu di kesempatan mendatang dan video mendatang yang lebih seru lagi. See you, bye.